Senyum puas muncul di wajah Xiaoyan. Pil obat embrio itu seukuran mata naga. Seluruh tubuhnya berwarna ungu. Permukaannya dipenuhi dengan lubang, memberikan penampilan yang jelek. Namun, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan obat yang agung di dalamnya. Pil obat embrio sudah terbentuk. Selanjutnya adalah langkah terakhir, penyempurnaan pil. Langkah penyempurnaan pil tidak berlangsung lama. Sekitar 10 jam kemudian, pil obat embrio yang diisi dengan lubang telah berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Lubang-lubang jelek di permukaannya perlahan menghilang. Saat pil obat akan terbentuk, langit di dalam Akademi Dalam tiba-tiba menjadi gelap. Lapisan awan gelap dengan cepat muncul di langit. Kejadian yang tiba-tiba muncul di langit ini menyebabkan semua orang di Akademi terdiam. Mereka melihat awan gelap di langit. Sesaat kemudian, mereka berbalik dan menatap ke arah di mana tangga batu berada. Pada saat ini, sosok Xiaoyan berdiri di tempat itu. Pandangannya sedang mengamati perubahan aneh di langit tanpa menunjukkan kepanikan ataupun ketakutan. Di sisi lain, dokter peri kecil dan Jian berdiri di langit yang kosong di samping penatua Suqian. Hati mereka merasa takut menghadapi kejadian yang aneh ini. Semua penatua, dengarkan, mulailah membentuk formasi di Akademi Dalam. Bertindak dengan cepat jika pil petir jatuh ke Akademi Dalam. Awan gelap di langit tampaknya telah menutupi setengah wilayah Akademi Dalam. Melihat kejadian ini, penatua Suqian akhirnya berteriak keras dengan wajah serius. Siap penatua pertama. Tak satu pun banyaknya penatua Akademi Dalam yang berani menentang perintah yang diberikan oleh penatua Suqian. Mereka segera menjawab dengan serentak sebelum bergerak dan menyebarkan diri mereka ke semua sudut di Akademi Dalam. Semua siswa Akademi Dalam segera kembali ke penginapan. Jangan berkeliaran di sekitar tempat ini. Penatua Suqian masih sedikit khawatir. Dia akhirnya menoleh dan berteriak kepada semua siswa di Akademi Dalam. Melihat wajah penatua Suqian yang sangar, para siswanya bisa patuh kembali ke penginapan mereka. Meskipun cukup banyak dari mereka yang merasa kepo tentang perubahan yang tidak biasa di langit. Ketika beberapa pil obat tingkat tinggi lahir, kekuatan yang kuat memicu perubahan di alam dan pil petir akan muncul. Saya telah melihat pil petir 2 kali dalam hidup saya. Suatu hari ketika saya sedang berlatih di dataran tengah ketika saya masih muda, saya melihat seorang alkemis tingkat 7 yang memurnikan pil obat ini. Akhirnya, langit dipenuhi petir ketika itu terbentuk. Penatua Suqian akhirnya menghela napas. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi lapisan awan gelap sebelum perlahan berbicara. Penatua pertama, menurutmu, bisakah Xiaoyan menjinakkan pil petir ini? Mata dokter peri kecil melirik Xiaoyan yang berdiri di tangga batu sebelum dia tanpa sadar bertanya kepada penatua Suqian. Penatua Suqian merasa ragu ketika mendengar kata-kata dokter peri kecil. Segera dia tersenyum dan berkata, saya juga tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, jumlah pil petir yang saya saksikan terbatas. Pil petir dari Xiaoyan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya saja, mungkin akan ada beberapa kesulitan. Dokter peri kecil mengetatkan bogemannya saat dia mengangguk ketika mendengar kata-kata penatua Suqian. Dog yang kuat di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Dia sudah memutuskan untuk segera ikut campur jika Xiaoyan mengalami masalah. Awasi dia dengan aman. Kita berdua akan ikut campur jika ada yang tidak beres. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa menahan pil petir ini, setidaknya aku akan meringankan beban Xiaoyan dari masalah ini. Penatua Suqian menghela napas dan berbicara. Dokter peri kecil menurunkan dagunya ketika mendengar kata-kata penatua Suqian. Dia berkata, kami akan merepotkan penatua pertama. Sementara mereka berdua ngebasot, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Dari kejauhan, awan gelap itu tampaknya akan menyentuh tanah, menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat besar. Cahaya merah turun dari awan gelap di langit. Xiaoyan di tangga batu mengangkat kepalanya dan menyaksikan awan gelap itu dari jarak dekat. Petir yang bergolak di dalam awan gelap itu tampaknya meledakkan telinganya. Apakah ini pil petir? Xiaoyan menatap dengan serius pada petir yang mengalir di dalam awan gelap itu. Dia merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Kejutan juga melintas di matanya. Guru, kamu menyebutkan saat itu bahwa jika saya mampu memperbaiki pil obat yang bisa memanggil pil petir, saya ini sudah mencapai tingkatan untuk lulus. Sayangnya, kamu tidak dapat secara langsung menyaksikan kejadian ini. Petir berulang kali melintas di mata Xiaoyan. Tangannya dengan lembut mengusap segel api di dahinya saat dia bergumam.
petir mulai berpotongan satu sama lain dan menjadi lebih gila. Pada akhirnya, suasana seluruh langit menjadi sangat mencekam. Sekitar 10 detik kemudian, awan gelap tiba-tiba terbelah menjadi garis retak. Segera, petir membawa suara keras yang bergema di atas langit saat melesat keluar dari awan gelap seperti ular piton yang sangat besar. Sasarannya secara mengejutkan adalah pil obat ungu di depan Xiaoyan di tangga batu. Keseriusan juga melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat petir tiba-tiba bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan muncul. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Teriakan Xiaoyan tiba-tiba terdengar dan sosok penguasa muncul dengan cara seperti kilat. Dalam hitungan detik, mereka juga melilit tubuh Xiaoyan. Petir itu menabrak sosok penguasa. Seketika, suara keras segera terdengar di langit. Api mengamuk. Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar ketika sepasang penguasa besar tiba-tiba saling bersilangan dan segera menembak keluar dan menghantam dengan keras petir itu. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah menghancurkan sambaran petir dengan satu serangan. Dia mengepalkan tangannya sebelum dengan cepat memasukkan penguasa Suan ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Lanjutkan!" Karena provokasi dari Xiaoyan, awan hitam mulai bergejolak lebih keras. Sesaat kemudian, suara gemuruh sekali lagi terdengar. Haha, mata Xiaoyan melihat petir itu yang melintang di langit. Dia segera tertawa terbahak-bahak ketika kedua tangannya membentuk segel dengan cara seperti kilat. Buka segel gunung, hancurkan. Sidik jari energi yang sangat besar muncul di depan Xiaoyan. Dalam sekejap, sidik jari energi itu melesat keluar dan akhirnya menghantam dengan keras ke arah petir itu. Sidik jari energi bertabrakan dengan petir besar dengan ledakan. Cahaya petir besar meledak terpisah seperti kembang api di langit. Setelah itu, segel energi tangan dengan cepat berubah pucat. Petir yang telah menjadi jauh lebih gelap masih terus menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Itu memang layak untuk kekuatan alam. Namun, aku ingin melihat berapa kali kamu bisa melawan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat bahwa petir itu dengan paksa menghancurkan segel gunung. Dia segera tertawa dan segel tangannya sekali lagi terbentuk. Segel tangan energi besar lainnya muncul ketika segel di tangannya berubah. Itu secara langsung bertabrakan dengan petir yang tersisa. Akhirnya, keduanya dimusnahkan di tengah ledakan gemuruh. Hancurnya dua petir besar oleh Xiaoyan terus-menerus telah menyebabkan awan hitam menjadi lebih marah. Segera, sinar petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dan menabrak Xiaoyan dengan keras di tangga batu. Emosi melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat sinar petir yang jatuh dari langit. Seketika, api hijau naik di sekitar tubuh Xiaoyan saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa gila. Dia dengan liar mengepakkan lengan bajunya ketika banyak pilar doki ditembak dari tubuhnya dan menghantam dengan keras sinar petir itu. Ledakan keras dan gemuruh berulang kali terdengar di langit. Setiap mereka meletus, energi lain akan muncul di langit. Setelah baku hantam langsung dengan petir dengan serangan bertubi-tubi, Xiaoyan di tangga batu mulai secara bertahap mengungkapkan ekspresi pucat di wajahnya. Jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Meskipun demikian, jiwa baku hantam di matanya tidak sedikit pun melemah. Banyak kekuatan petir dengan cepat menyerang ke arah Xiaoyan menyebabkan dia kewalahan. Dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian selama perlawanannya. Pembalasan Xiaoyan perlahan melemah. Namun, pil petir menjadi lebih ganas. Serangan itu seakan tidak ada habisnya jika petir itu tidak menghancurkan pil di dalam kuali obat. Cahaya petir yang amat gila sekali lagi ditembak dari awan gelap dan langsung menghantam keras ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, ekspresi penatua Suqian dan Dokter Peri kecil berubah ketika mereka merasakan kekuatan petir jahanam ini. Tubuh mereka bergerak dan baru saja akan menyelamatkan Xiaoyan ketika tawa keras Xiaoyan sekali lagi muncul dari tangga batu. Boneka iblis bumi muncul. Sosok perak muncul di depan Xiaoyan saat tawanya yang keras terdengar. Kepalan tangannya langsung mengepal dan dibuang tanpa keterampilan mewah. Seketika, petir itu hancur saat kepalan tangan sosok perak itu dilempar keluar. Ini adalah... Tatapan penatua Suqian menatap sosok manusia berwarna perak ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, "Ini yang disebut boneka iblis langit. Xiaoyan sebenarnya sudah memperbaikinya." Cahaya aneh juga berkedip di mata Dokter Peri kecil. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, "Namun, dari teriakan Xiaoyan sebelumnya, itu tampaknya bukan boneka iblis langit, tetapi boneka iblis bumi."
Aku juga sudah membaca kekuatan boneka itu. Boneka itu dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kemungkinan boneka yang disempurnakan Xiaoyan adalah kelas bumi. Penatua Sukian merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Tidak terduga bahwa hanya kategori bumi saja sudah begitu kuat. Seberapa kuatkah kategori tertinggi boneka iblis langit? Jangan bilang itu bisa melawan elit Doujun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Penatua Sukian. Matanya melihat sosok boneka iblis bumi itu ketika dia berkata, dengan bantuan boneka ini, kemungkinan kita tidak perlu ikut campur. Melihat kekuatannya, boneka itu setidaknya sekitar bintang 5 dojong. Seharusnya tidak masalah berurusan dengan pil petir yang akan selesai itu. Penatua Sukian juga mengangguk dan setuju dengan dokter peri kecil. Di sisi lain, Xiaoyan duduk di tangga batu, sementara dokter peri kecil dan Penatua Sukian sedang berbicara. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sambil mengembuskan napas kasar. Yo yo yo, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.